saya Safira Wabitubun. Kami bertiga dari kelompok 5 dan di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Oke teman-teman, jangan lupa simak pembahasan pematerian pertama ya. Next. Yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat diri, masyarakat, dan seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh. Walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, semuanya tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut bukan untuk memecah belah, tetapi menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga dan disatukan agar Indonesia tetap kuat dan bersatu. Contohnya, walaupun Indonesia terdiri dari banyak pulau dan budaya yang berbeda-beda, seluruh wilayah tetap berada dalam satu negara dan satu pemerintah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah landasan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara didasari oleh Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa, Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum negara, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, serta tujuan nasional yang harus ingin dicapai. Landasan-landasan ini menjadi pegangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam bentuk bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah laut tidak dianggap sebagai pemisah antar pulau, tetapi sebagai penghubung dan menyatukan wilayah Indonesia, sehingga hubungan antar daerah tetap terjalin dengan baik. Yang ketiga adalah tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah menciptakan dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Setiap warga negara diharapkan mampu mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, seperti menjaga keutuhan wilayah Indonesia agar tetap aman dan damai. Salah satu contohnya adalah masyarakat saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan hidup rukun, serta bekerja sama demi terciptanya kehidupan bangsa yang damai dan harmonis. Oke teman-teman, tadi kan teman-teman sudah simak nih penjelasan tentang definisi, landasan, dan juga tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan asas dan juga fungsi wawasan Nusantara. Sebelum kita masuk kepada poin asas wawasan Nusantara, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu asas? Oke, secara sederhana nih, asas itu adalah prinsip dasar, landasan, atau pedoman yang menjadi tumpuan berpikir dan bertindak. Dalam berbagai bidang, asas itu berfungsi sebagai akar atau fondasi agar sebuah sistem itu dia tetap kokoh dan terarah. Asas wawasan Nusantara adalah prinsip-prinsip dasar atau kaidah yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, menjaga persatuan, dan juga mencapai tujuan bersama. Ada beberapa poin asas wawasan Nusantara. Adalah asas keadilan, yaitu setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan antara suku, ras, ataupun golongan-golongan tertentu. Asas yang berikutnya adalah asas solidaritas, saling percaya, memberi, berkorban tanpa menghilangkan identitas budaya. Contohnya yang baru-baru ini adalah teman-teman dan saudara kita yang sedang terkena banjir di Aceh dan Sumatera, kita memberikan support, entah itu melalui dukungan di media sosial dengan membantu menyuarakan suara mereka agar mendapatkan bantuan, dan juga kita memberikan donasi-donasi seperti donasi dalam hal ini makanan dan juga pakaian yang masih layak agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu adalah asas solidaritas kita. Asas yang ketiga adalah asas kejujuran, yaitu berani berpikir, berkata, bertindak, dan juga sesuai dengan kenyataan demi kebenaran itu sendiri. Contoh yang paling kecil nih, kalau kita dikasih tanggung jawab, entah itu tanggung jawab apapun, kita harus berpikir dan bertindak itu dengan baik dan benar, sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Dan juga harus adanya integritas kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab kita.
Yang berikutnya adalah asas kerjasama, yaitu adanya koordinasi dan saling mengerti dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan bersama. Contoh sederhananya saat kita dalam lingkungan kelas nih, kita mendapatkan tugas proyek berkelompok dan di mana ada salah satu teman kita yang kurang paham nih tentang bagiannya atau tanggung jawabnya. Di situ kita sebagai teman-teman kelompok yang lain mensupport dan juga memberikan informasi dan juga membantu teman kita ini agar dia bisa memahami bagiannya ini, agar kita semua bisa menjalankan tugas kita masing-masing dan juga tanggung jawab kita masing-masing, dan juga membuat proyek kita ini selesai tepat waktu dan juga hasilnya baik untuk kita semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada fungsi wawasan Nusantara. Oke, yang pertama itu adalah sebagai pedoman. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai kompas dan juga acuan dasar bagi seluruh penyelenggaraan negara dan juga rakyat Indonesia dalam berpikir, bertindak, dan juga sebagai pedoman ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak melenceng nih dari cita-cita nasional, yakni menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Selanjutnya sebagai motivator. Wawasan Nusantara bertindak sebagai motivator yang membangkitkan rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air di setiap hati rakyat Indonesia dengan memahami posisi strategis dan juga potensi besar yang dimiliki oleh negara kita. Selanjutnya yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai kebijakan nasional. Dalam ruang lingkup kebijakan nasional, wawasan Nusantara menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan undang-undang sebagai strategi pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan juga setiap kebijakan yang dihasilkan harus mencerminkan prinsip kesatuan dan juga ekonomi sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Artinya, tidak boleh ada kebijakan yang menguntungkan satu golongan atau daerah tertentu saja secara tidak adil, karena semua kebijakan nasional wajib diarahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman, secara garis besar, asas wawasan Nusantara itu menjadi fondasi moral dan juga operasional nih agar integritas nasional tetap kokoh, sementara fungsinya berperan sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, wawasan Nusantara itu memastikan bahwa seluruh kekayaan alam, keberagaman budaya dikelola sebagai satu kesatuan utuh demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oke, sebagai presenter terakhir, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai ancaman terhadap wawasan Nusantara serta upaya untuk mempertahankannya di era modern. Di era globalisasi saat ini, ancaman terhadap wawasan Nusantara bersifat semakin kompleks dan multidimensional. Dari sisi internal sendiri, ancaman dapat muncul dalam bentuk gerakan separatis, konflik horizontal, sikap intoleransi, dan penyalahgunaan narkoba serta kesenjangan ekonomi antar wilayah yang berpotensi memicu ketidakadilan sosial. Sementara itu, dari sisi eksternal, Indonesia juga menghadapi ancaman berupa generasi budaya asing, intervensi politik global, persaingan dalam perebutan sumber daya alam, hingga potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik yang dapat berdampak pada stabilisasi nasional. Nah, selain ancaman fisik, di era digital muncul ancaman non-fisik yang tidak kalah berbahaya, yaitu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda melalui media sosial dapat memecah belah masyarakat dan melemahkan rasa nasionalisme. Perang informasi dan perang siber kini menjadi strategi baru yang dapat mengganggu kedaulatan negara tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Oleh karena itu, upaya mempertahankan wawasan Nusantara harus dilakukan secara menyeluruh. Pendidikan kebangsaan perlu diperkuat sejak dini melalui keluarga, sekolah, media, dan lingkungan sosial. Pemerintah juga diharapkan mampu menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, serta memastikan pembangunan ekonomi berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar loh, terutama dalam meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu. Nah, generasi muda ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai toleransi, serta menjaga etika dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan ketahanan nasional Indonesia. Konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai wawasan Nusantara akan memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global dan menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia. Akan tetapi, berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat. Oke guys, itu saja pemaparan dari materi kami. Jika ada beberapa pertanyaan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.